Hadirin Bapak Ibu Jamaah Masjid Jalmi Al-Mu'awanah dan para pemirsa Damai Indonesia TV One yang Allah muliakan. Tadi sudah ada 2 pertanyaan dari Bapak Ibu yang berkaitan dengan khusyuk tadi ya. Maka insya Allah pada segmen ini saya ingin melanjutkan. Saya teringat dengan pesan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Beliau mengutip dari pendapat Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili dalam kitab Tajul Arus. Apa yang beliau sampaikan? Kil nafsaka wazinha bis shalah. Ukurlah dirimu dan timbanglah dengan salat. Apa maksudnya? Jadi salat ini merupakan indikator bagaimana kita mengukur kualitas diri kita. Kalau kau mau melihat kualitas diri seorang, lihatlah bagaimana salatnya. Itulah Nabi menyampaikan awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah as-shalah fa in saluhat saluha sairu amalih wa in fasadat fasada sairu amalih. Pertama kali yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah terkait amal ibadah seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka amalannya akan baik. Jika salatnya buruk, maka amalannya pun akan buruk. Untuk itu, secara umum, sebelum saya akan membahas terkait bagaimana lebih detail langkah kita untuk menghadirkan kekhusyuan dalam salat, maka secara umum yang bisa kita pahami bahwasanya setiap diri kita ini harus kita hadirkan untuk menghadap kiblat dan setiap diri kita ini memiliki kiblatnya masing-masing. Apa maksudnya? Mata kita kiblatnya adalah tempat sujud. Jadi ketika kita sholat, fokus pandangan kita ke tempat sujud. Ya jangan mungkin anak-anak muda biasanya kan kaosnya itu macam-macam ya. Ada tulisan bacaan, jangan lihat-lihat nanti kesemsem katanya. Akhirnya enggak khusyuk tuh sholatnya. Ya. Jadi fokus ke tempat sujud. Kemudian yang kedua, kiblatnya akal ya adalah makna. Kiblatnya tubuh kita ini, diri kita ini adalah ke depan, menghadap ke arah kiblat atau Ka'bah. Kiblatnya hati kita, roh kita, yaitu adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadir yang dimuliakan oleh Allah, lantas bagaimana langkah awal kita untuk menghadirkan kekhusyuan? Yang pertama, maka mari sama-sama kita hadirkan rasa untuk seakan-akan atau seolah-olah bagaimana kita menghadirkan untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yadhununa annahum mulaqu rabbihim. Bagaimana kita hadirkan ketika kita ingin salat, ya Allah saya ini ingin menghadapmu. Maka kalau kita, rasa itu yang kita hadirkan akan berpengaruh pada step yang kedua. Apa step yang kedua? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hendaklah kalian pakailah pakaian yang terbaik ketika engkau masuk ke dalam masjid atau ketika engkau ingin beribadah. Jangan ketika ke mall nih ibu-ibu, Masya Allah kalau kondangan luar biasa pakaiannya ya. Tapi giliran sholat kadang mukena sendiri gak diperhatiin, benar Bu? Talinya udah pada kendor gitu kan. Aduh, nah ini yang harus kita perhatikan, kita ini menghadap Allah. Maka pakaian pun harus diperhatikan. Yang berikutnya, wa idza qumta ila shalah fa asbighil wudu. Ketika hendak engkau melaksanakan sholat, maka sempurnakan wudumu. Imam Asy-Sya'rani mengatakan, al-khudur fis shalah biqadril khudur fil wudu. Letak bagaimana kita ingin mengetahui kekhusyuan kita dalam sholat, maka itu disesuaikan bagaimana kita menghadirkan kekhusyuan mulai dari kita berwudu Bapak Ibu. Jadi ketika kita berwudu, itu bukan hanya semata-mata gerakan. Tapi Nabi mengajarkan ada doa. Ketika membasuh muka selain niat wudu, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, jadikan wajah ini bercahaya, berseri-seri. Di mana engkau perlihatkan mana wajah yang bercahaya, mana wajah yang tidak. Saya yakini jamaah di sini wajahnya bercahaya ini. Amin. Kalau di sini karena kena lampu. Mudah-mudahan di surga betul-betul karena cahaya wudu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi kita hadirkan kekhusyuan ketika wudu Bapak Ibu. Ya. Jangan ketika wudu misalkan sudah pas lagi puasa ya.
Ingat kolak pisang yang dibagi sama tetangga, itu sambil wudhu kita ngobrol. Enak ya kolak pisang itu ya, iya pakai pandan gak katanya, waduh. Akhirnya ketika sholat mikirin kolak pisang Bu. Ya, nah makanya dari wudhu itu kita harus jaga. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apalagi langkah berikutnya untuk menghadirkan kekhusyuan? Kita awali dengan berdoa. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung dari hadirnya syaitan yang mengganggu kekhusyuan kami. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang berikutnya? Yang berikutnya laksanakan gerak salat tersebut secara berurutan dengan tumakninah. Wa idza raka'ata fadha. Ketika engkau sedang ruku, maka letakkanlah kedua kaffaika ala raqabataik, di atas kedua lututmu, hatta tatmain. Dan laksanakannya sampai engkau merasakan ketenangan. Artinya apa? Jangan kita selalu terburu-buru. Nabi memberikan ancaman aswa'un nas sariqatan. Pencuri salat itu, bagaimana pencuri salat? Alladzi la yatimmu ruku'aha wala sujudaha. Mereka yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Mudah-mudahan dengan demikian langkah-langkah tadi yang terakhir kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah sebagaimana Nabi, afal akunu abdan syakur, bukankah aku tidak boleh menjadi hamba yang berterima kasih? Dan dengan demikian mudah-mudahan kita bisa melaksanakan salat dengan penuh kekhusyuan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi salah satu tips untuk agar sholat kita menjadi khusyuk ini, adab-adab sholat juga perlu diperhatikan nih Ustaz ya. Tadi yang disampaikan, kalau misalnya ke sholat kita mungkin baju kurang sopan. Betul. Atau bajunya kurang enak baunya gitu. Nah itu juga mempengaruhi kekhusyuan ya Ustaz ya.